Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Ma ba'du, ikhwatut talabah, ikhwatil asatidah, arsyadani wa arsyadakumullah ta'ala. Nastamir qira'atana li kitab Adabul Alim wal Muta'allim li hadratus Syekh Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Faqad qara'na fil liqa' al-amsi al-bab as-sabi' fi adabil alim ma'a talamidatihi. Wal an nakhtu wa naqra' al-adab as-sadis. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi wa li masyayikhi masyayikhihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wassadisu, yang keenam dari adab seorang guru, seorang mu'allim bersama dengan muridnya, bersama dengan muta'allimnya, ayyatluba minat talabati fi ba'dil awqati i'adatal mahfudat. Hendaknya meminta kepada murid-muridnya, memberikan order, memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk mengulang hafalan di sebagian waktu. Wa yamtahina dhabtahum lima quddima lahum minal qawaidil mubhamati wal masailil gharibah. Kemudian menguji sejauh mana kelancaran hafalan mereka. Kaidah yang mubham, permasalahan-permasalahan yang asing yang sudah disampaikan, yang sudah diajarkan itu kemudian diujikan sejauh mana kelancaran hafalannya. Jadi kalau ada tes ulangan harian atau ulangan semester dan lain sebagainya, itu sudah sesuai dengan alur, karena memang seorang muallim itu diminta atau dituntut untuk sesekali menguji sejauh mana kelancaran hafalan muridnya atau santrinya. Wa yakhtabiruhum bimasaila tambani ala aslin qarrarahu aw dalilin dzakarahu. Kemudian mengetes mereka juga dengan permasalahan-permasalahan yang dibangun di atas satu pokok yang sudah ditetapkan, ditentukan, atau dalil yang sudah disebutkan. Misalkan pada daras sebelumnya atau dua daras sebelumnya sudah disampaikan bahwa kalau permasalahan ini maka nanti pengambilan dalilnya dari ini kan gitu. Maka sesekali nanti dites, ayo kenapa kalau wudhu kok harus basuh wajah, dalilnya apa, kan gitu. Kenapa orang kalau wudhu harus niat dulu, kalau nggak niat nanti nggak sah, dan lain sebagainya. Faman ra'ahu musiban fil jawabi wa lam yakhaf 'alaihi mafsadatal ijab syakarahu. Orang yang dipandang oleh guru itu musiban fil jawab, menjawab dengan tepat, benar. Kemudian si guru ini tidak khawatir muridnya nanti akan terkena fitnah ijab, ujub pada dirinya sendiri, ondol, bangga, merasa wah sendiri, syakarahu, maka kemudian diapresiasi,
dikasih apresiasi. Apresiasi itu tidak harus dalam bentuk hadiah, ditepuk-tepuk pundaknya, dilus-elus kepalanya, dielem ganteng ya gue. Nah, itu jamil, masyaallah. Entar tolib, masyaallah. Nah, itu sudah termasuk diantara apresiasi. Kalau ada hadiah ya lebih baik. Wa athna alaihi baina ashabihi liyab'athahu wa iyyahum 'ala al-ijtihadi fi talabil izdiyad. Kemudian memuji dia di antara teman-temannya. Supaya apa? Supaya nanti bisa mendorong dia dan teman-temannya, murid-murid yang lain, santri-santri yang lain untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menambah keilmuan, menambah kesungguhan dan lain sebagainya. Jadi ada apresiasi, pembagian hadiah, dipuji di teman-temannya itu antara tujuan dan fungsinya adalah untuk memotivasi yang diapresiasi, juga memberikan motivasi kepada yang lain. Pindah tempat saja kalau banyak hewannya daripada rame. Geser aja, enggak apa-apa. Enggak fokus saya lihat antum ceblek-ceblekan sama teman. Sebaliknya waman ra'ahu muqassiron, kalau dia lihat atau si guru ini memandang ada yang dia terbatas kemampuannya, artinya memang tidak mampu, walam yakhaf nufurahu annafahu, tapi tidak dikhawatirkan nanti si santri ini akan kabur, akan berpaling dari belajar. Annafahu ala kusurihi, maka kemudian ditegur karena kelalaiannya, wa harradahu ala uluwil himmah, kemudian diberi motivasi supaya punya cita-cita yang tinggi, wa nailil manzilah fi talabil ilmi, dan meraih kedudukan yang baik, yang tinggi dalam menuntut ilmu. La siyama in kana mimman yazidhu ta'nif nasyaton wasyukru imbisaton. Terlebih lagi kalau orangnya itu, santrinya itu memang orang yang kalau ditegur justru malah membuat dia semakin semangat, semakin rajin. Ketika dikasih apresiasi juga semakin lapang dada, semakin bersemangat, semakin sungguh-sungguh. Kan ada yang kalau ditegur malah justru down, kemudian tidak semangat, kan seperti itu. Harapan kita sih para santri semuanya, baik itu bentuknya teguran atau apresiasi atau nasihat, semuanya diambil sisi positifnya. Husnudzon bahwa asatid itu di sini ya ingin menjadi atau ingin mengambil alih fungsi orang tua di rumah, sehingga apapun yang dilakukan, apapun yang diberikan itu semata-mata demi kebaikan para santri semuanya. Wa yu'itu ma yaqtadil hal i'adatahu liyafhamahu thalib, kemudian mengulang keterangan, teguran, nasihat dan lain sebagainya yang memang mengharuskan, menjadi tuntutan untuk diulang supaya santri bisa memahaminya. Ini yang keenam. Jadi yang kelima kemarin kan kaitannya dengan boleh enggak seorang ustadz, seorang guru itu nanya hal fahimtum dan lain sebagainya. Yang keenam ini kemudian hendaknya seorang guru, seorang ustadz itu memberikan motivasi, memerintahkan para muridnya, para santrinya untuk mengulang hafalannya. Wasabiu, yang ketujuh, adab seorang muallim terhadap muta'allimnya, annahu idza salakat thaliba fit tahsil, bahwasanya apabila ada santrinya yang salaka, meniti, fit tahsil, dalam belajar, fauqa ma yaqtadi haluhu, belajarnya itu di atas kapasitas dia, melebihi kemampuan dia terlalu memforsir tenaga dan energinya, au ma yahtamiluhu taqatuhu, nah, ini lebih dari apa yang dia mampu. Wa khafa syaikhu dujrahu, kemudian si guru, si muallim, si ustadz ini khawatir muridnya akan putus asa, maka ausahu birrifqi binafsihi, diberi wasiat, dikasih nasihat, diingatkan supaya
sayang pada dirinya sendiri, berlaku adil pada dirinya sendiri. Kalau belajar ya ndak usah sampai begadang sampai jam 1, jam 2. Belajar secukupnya. Kalau mau lembur maksimal jam 11 misalkan. Nanti kalau mau belajar lagi, mau ngafal lagi, bangun lebih awal jam 2 enggak apa-apa. Seperti itu. Wa dzakkarahu bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam innal mumbatta la ardun qata' wa la dhahran abqa. Kemudian diingatkan dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang mumbat itu sudah putus asa, dia melakukan perjalanan sudah sangat letih, sudah sangat capek, akhirnya kemudian dia mandek berhenti. Orang yang sudah putus asa dalam perjalanan itu nanti la ardun qata', disuruh maju walaupun cuma 1 jengkal itu tidak mampu dia, karena sudah pedot, sudah nggak kuat. Wala dhahran abqa, dan tidak ada satupun kendaraan yang akan bisa membawa dia. Wa yahmiluhu 'alal anati wal iktisad, kemudian membawa dia, mengarahkan santrinya untuk al-anat, pelan-pelan. Ketika belajar itu ya pelan-pelan. Pelan-pelan bukan suaranya ya, maksudnya fasenya, tahapnya belajar itu pelan-pelan, nggak usah diforsir terlalu banyak. Wal iktisad, proporsional. Fil istihad, dalam bersungguh-sungguh. Wa idza dhahara minhu naw'u sa'amatin aw dhujrin aw mabadi dzalika amarahu birrahati wa takhfifil ishtighal. Kalau tampak ada tanda-tanda sa'amah, kejenuhan, kebosanan, au dhujar, putus asa, au mabadi dzalika, atau apa istilahnya itu kalau indikasi-indikasi permulaan dari kejenuhan dan keputusasaan, maka seorang ustadz hendaknya memerintahkan santrinya untuk beristirahat. Ringankan bebanmu, ringankan kesibukanmu, karena tampaknya sudah sangat jenuh ini santrinya, tampaknya santrinya sudah mulai pada putus asa, kan gitu. Makanya kalau kita di sini kan kadang ada ke pantai, kadang ada jeguran, kecek ke kalen, ke kali, kan, dan lain sebagainya. Itu diantara fungsinya ya supaya tidak jenuh, tidak putus asa, dan lain sebagainya. Wala yushiru 'ala thalibi bi ta'allumi ma la yahtamiluhu fahmuhu aw sinnuhu wala bi kitabati ma yanfarru dhihnuhu an fahmihi. Tidak mengisyaratkan kepada santrinya untuk mempelajari materi atau sesuatu yang dia tidak mungkin paham. Seperti misalkan kita mempelajari bab usul fikih, bab kias, sampai kiasnya itu dirinci, ada kias ini, kias ini, kias ini. Kemudian disuruh bikin contoh, ayo coba carikan atau buatkan contoh terkait dengan kias ini. Padahal masih usia setingkat SD, namanya mumet, meledok sirai. Umup nanti kan seperti itu. Nah, jadi kalau ngasih tugas jangan melebihi kapasitas pemahaman, atau usianya masih belum sampai, tapi sudah dikasih pembahasan terkait dengan misalkan apa ya, mendetail kaitannya dengan adabul firos. Itu satid saja ya, mungkin masih ada yang sinnuhu itu lam yakfi untuk mempelajari adabul firos, apalagi tulab, kan gitu. Wala bi kitabati man yanfaru dhihnuhu an fahmihi, tidak juga memerintahkan untuk menulis sesuatu yang nanti dia justru malah akan melarikan diri. Wa in istasyarahu man la ya'rifu halahu, kalau ada orang yang minta musyawarah, minta pertimbangan kepada dia, kepada seorang muallim, kepada seorang ustadz, dan orang yang minta pertimbangan ini adalah orang yang si ustadz tidak tahu kondisinya, tidak tahu bagaimana seluk-beluk si orang yang minta pertimbangan. Fil fahmi wal hifdzi, kaitannya dengan pemahaman dan hafalan. Fi qiraati fannin aw kitabin, kaitannya dengan membaca satu disiplin ilmu tertentu atau satu kitab tertentu. Lam yushir alaihi bi syai', maka dia tidak boleh untuk memberikan isyarat sedikit pun
Kalau orang yang minta pertimbangan ini adalah orang yang dia tidak tahu seluk-beluknya kaitannya dengan hafalan dan pemahaman. Hatta yujarraba dhihnuhu wa ya'lamu halahu wa yu'lamu haluhu, sampai dites pemahamannya dan diketahui kondisinya. Fa illam yahtamilil halat ta'khir asyara alaihi bi kitabin sahlin minal fanni al matlub. Kalau ternyata dia itu pemahamannya kurang, hafalannya juga lemah, maka hendaknya dikasih kitab yang mudah. Dikasih kitab yang mudah, jangan kitab yang susah-susah. Makanya kalau kita di sini kan ada ujian seleksi sebelum masuk dan kita punya standar minimal. Kenapa? Karena materi yang akan kita ajarkan di sini itu sudah kita sesuaikan dengan standar minimal tersebut. Kan gitu. Insya Allah kalau ujian seleksi itu lulus sesuai dengan standar itu, maka di sini bisa mengikuti materi-materi dan target-target hafalan yang ada. Fa in ra'a dhihnahu qabilan wa fahmahu jayyidan, kalau dia melihat bahwa si orang ini ternyata cerdas, pemahamannya juga baik, naqalahu ila kitabin yaliku bidhini, maka dipindah ke kitab yang layak, yang cocok untuk kemampuan kapasitas pemahamannya. Wa illa tarokahu, kalau enggak ya biarkan, ditinggalkan. Wa dzalika, yang demikian itu karena li'anna naqla talibi ila ma yadullu naqluhu ilaihi ala jaudati dhihnihi yazidu imbisatahu. Karena memindahkan seorang santri, seorang murid pada kitab lain yang memang layak terhadap kecerdasannya, itu nanti bisa menambahkan keluasan wawasan dia, menambahkan pemahaman dia. Wa ilama yadullu ala qusurihi yuqallilu nasyatahu. Sedangkan kalau dipindah pada kitab yang justru malah memberatkan dia sulit untuk paham, nanti akan mengurangi kerajinan dia. Wala yumakkinu thaliba minal ishtighali fi fannaini, janganlah atau hendaknya seorang muallim, seorang ustadz tidak memberikan kesempatan atau keleluasaan kepada santrinya untuk menyibukkan diri dalam dua disiplin ilmu, au aksar, atau bahkan lebih. Idza lam yadbithuma bal yuqaddimul aham fal aham. Kalau kedua disiplin ilmu itu belum dipegang dengan kuat secara baik, tapi hendaknya didahulukan yang paling penting, kemudian yang paling penting. Kalau di sini kita mulai bertahap dari adab, fikih juga kita bertahap dari yang mudah dulu, nanti baru kemudian yang agak muasa, agak sulit dan seterusnya. Wa idza alima aw ghalaba ala dhannihi, kalau si guru, si ustadz ini tahu atau dia menyangka kuat annahu la yuflihu fi fannin, bahwa muridnya, santrinya ini tidak akan sukses dalam satu disiplin ilmu. Misalkan ada punya murid mempelajari fikih, tapi ketika dites kaitannya dengan fikih nggak nyambung, berarti kan ustadz ini tahu atau menyangka kuat kayaknya anak ini passionnya bukan di bidang fikih nih. Berarti ya maka asyara alaihi bitarkihi, dikasih tahu kayaknya kamu ini passionmu bukan di bidang fikih, kamu belajar fikih sekedar yang fardhu ain, adapun yang rinci-rinci detail-detail nanti dulu saja. Kamu wal intiqal ila ghairihi, pindah ke disiplin ilmu yang lain. Mimma yurja fihi falahuhu, di mana disiplin ilmu yang lain itu diharapkan nanti dia akan sukses, akan berhasil. Seperti kisahnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kan muridnya Imam Hasan, Muhammad bin Al-Hasan. Awalnya belajar fikih kepada Muhammad bin Al-Hasan. Muhammad bin Al-Hasan ini muridnya Imam Abu Hanifah, ya kan? Tapi kemudian Imam Muhammad bin Al-Hasan melihat kayaknya Ismail ini, nama Imam Bukhari kan Ismail kan, kayaknya nih nggak cocok nih di bidang fikih nih. Akhirnya kemudian diperintahkan untuk belajar hadis. Dan betul kan, ternyata Imam Bukhari menjadi
imamul muhadditsin. Seperti itu. Tentunya setelah kadar yang fardu ain terpenuhi, dan masing-masing ilmu itu kan ada kadar fardu ainnya. Fikih ada fardu ainnya, akidah ada fardu ainnya, bahasa itu ada kadar yang harus dipelajari oleh seorang thalib. Nah, kalau semua itu sudah beres, pondasinya sudah beres, maka nanti untuk eksplornya, pengembangannya nanti boleh pilih salah satu fikih kah, atau mungkin bidang faraid kah, dan lain sebagainya. Itu yang ketujuh. Watsamin, adab yang kedelapan, seorang ustadz kepada santrinya, alla yuzhira lit-talabati tafdhila ba'dihim ala ba'din. Hendaknya, diperhatikan ini para asatidz, hendaknya seorang ustadz itu tidak menampakkan pilih kasihnya pada tafdhila ba'dihim ala ba'din, lebih cenderung, lebih perhatian sebagian atas sebagian yang lain. Mawaddatin, kaitannya dengan kasih sayang. Kenapa? Fa inna dzalika, karena tampaknya pilih kasih itu nanti mimma yuhissus sadra wa yunaffirul qalba, akan bikin down dan akan menjadikan hati itu ingkar, berpaling. Nanti ujung-ujungnya nanti malah bisa jadi sampai putus asa dan seterusnya. Wa in kana ba'duhum, kalau sebagian dari santri itu aksara tahsilan, ada yang belajarnya lebih banyak, wa syadda istihadan, kesungguhannya lebih tinggi, lebih banyak, wa ahsana adaban, dan adabnya kepada asatidz itu lebih tinggi, lebih baik, lebih kalem, fa adhara ikramahu wa tafdilahu, kemudian si ustadz ini menampakkan pemuliaannya, pengutamaannya, maka wa bayyana anna ziyadata ikramihi litilkal asbab, bahwa maka yang harus dilakukan adalah, kan wajar ya kalau ustadz itu lebih sayang kepada santri yang lebih tekun, lebih sungguh-sungguh, lebih rajin, lebih beradab, lebih tinggi etikanya kepada asatidz, itu wajar. Nah, maka kalau seperti ini nanti disampaikan kepada teman-teman yang lain. Kenapa kok asatidz itu lebih lebih perhatian kepada fulan, karena fulan itu mereka lebih sungguh-sungguh, mereka lebih beradab dan lain sebagainya. Fala ba'sa bidzalika, maka tidak mengapa yang demikian, li'annahu yunashitu wa yab'atsu 'ala al-ittisafi bitilka sifat, karena yang demikian itu nanti akan memotivasi teman-teman yang lain, santri-santri yang lain untuk bisa memiliki sifat-sifat tersebut, lebih banyak belajarnya, lebih tekun, lebih rajin, dan memperbaiki adab-adabnya kepada ustadz. Wa kadzalika la yuqaddimu ahadan fi naubati ghairihi. Ini surahnya kalau model belajarnya sorogan. Kalau model belajarnya sorogan, maka jangan sampai misalkan ada fulan A, sudah jatahnya dia baca, jangan sampai yang A ini kemudian digeser sama yang B, yang nyuruh ustadznya. Sudah jatahnya A tapi kamu dulu, B dulu. Nah, sedangkan si A ini sudah nunggu, dia antri, sudah di depannya. Au yu'akhirahu an naubatihi, atau disuruh mundur ke belakang, kamu nanti dulu. Nah, illa idza ra'a fi dzalika maslahatan tazidu ala mura'ati maslahatin naubah, kecuali kalau ustadznya, gurunya memandang memang dia ini harus diakhirkan karena ada maslahat di situ, Fa in samaha ba'duhum li ghairihi fi naubatihi fala ba'sa, kalau ada sebagian santri yang udah kamu duluan aja yang maju nggak apa-apa, udah kamu duluan aja yang maju nggak apa-apa, ya sudah nggak apa-apa, biarkan saja. Seperti di adab muta'alim, dalam belajar kan dulu kita pelajari ada adab seperti itu kan. Jadi nggak apa-apa kalau kita ingin mempersilahkan teman kita maju terlebih dahulu. Ini yang ke-8, kaitannya dengan kasih sayang. Jangan sampai pilih kasih kepada para santri. Kalau memang pilih kasihnya itu karena faktor adab, faktor kesungguhan, bukan kepintaran ya, nggak boleh. Kalau faktor kepintarannya asatidz tidak boleh lebih sayang kepada yang lebih pintar,
Kalau lebih sayang kepada yang lebih rajin, lebih sungguh-sungguh boleh. Tapi kalau kepada yang lebih pintar tidak boleh. Ya, kalau ada yang lebih beradab, lebih sungguh-sungguh, lebih banyak belajarnya, itu tidak masalah. Ya, biar yang lain nanti termotivasi. Oh, saya kayaknya nih kurang adab ini, makanya kok Ustadz kurang akrab sama saya dan lain sebagainya. Watasi'u yang ke-9 ayyatawaddada li hadirihim wa yadhkuru ghaibahum bi khairin wa husni tsana'in. Hendaknya mengasihi atau menyayangi mereka yang hadir dalam majelis, dalam daras, kemudian menyebutkan yang gaib, yang tidak hadir bi khairin, dengan baik, wa husni tsana'in, kemudian dipuji. Wa ya'lama asma'ahum wa ansabahum wa mawatinahum wa usulahum. Nah, ini hendaknya seorang ustadz itu tahu nama santrinya, tahu nasabnya. Ya, sudah hafal belum ini para asatid ini? Nama-nama santri plus bapaknya. Nah, Hilmi bin siapa? Falah bin siapa? Farel bin siapa? Ini asatid harus tahu ini. Wa mawatinahum, tanah kelahirannya, nah, ini kan berasal dari mana? Nah, adakah yang dari Jamaika mungkin, atau dari Uruguay, ya, dari Argentina dan lain sebagainya. Wa usulahum wa yukthiru lahumud du'a bisolah, memperbanyak doa supaya mereka menjadi santri-santri, murid-murid yang baik. Jangan sampai santri malah didoakan yang buruk. Santri yang bandel, santri yang pencapaiannya kurang, itu justru mereka lebih butuh banyak doa kita. Jangan sampai malah ada santri yang pencapaiannya kurang, bandel, tidak pernah didoakan. Nah, jangan sampai seperti itu. Wa ayyuraqiba ahwalat talabah fi adabihim, hendaknya senantiasa memonitor, mengawasi kondisi para santri fi adabihim, kaitannya dengan etika mereka. Kan hari ini mungkin diajarkan etika tidur, sebelum tidur wudu, setelah wudu nanti baca ma'thurat, setelah itu nanti tidurnya menghadap ke barat dengan sisi kanan di bawah dan lain sebagainya. Maka berikutnya nanti dicek sudah dipraktekkan atau belum. Adab-adab makan, adab-adab minum, adab berjalan. Nah, berjalan kan ada adabnya kan, adab di masjid misalkan, itu juga nanti perlu dicek. Nah, ke masjid lebih awal, lebih dulu, tapi sampai masjid malah bikin majelis. Nah, nongkrong bikin majelis, ada satu yang dongeng, yang lain cerita. Oh, nanti dikasih ada lucu-lucuan, kemudian ketawa, kakak. Nah, ini bukan adab ini, tidak boleh seperti itu. Dan sudah sering diingatkan, lebih dulu ke masjid itu ya bukan untuk jagong, bukan untuk ngobrol, tapi untuk tilawah, untuk murojaah, untuk menghafal, kan gitu. Wa tahdzibihim wa akhlaqihim batinan wa dhahiron. Nah, ini yang sulit ini, batinan wa dhahiron. Kalau dhahiron kan tampak ini. Batinnya ini yang agak sulit ini bagi kita para asatid. Maka itulah pentingnya kita sebagai asatid untuk selalu akrab dengan para santri. Faman dhahara minhum min dzalika ma la yaliku min irtikabi muharramin aw makruhin aw ma yuaddi ila fasadi halin aw tarki ishtighalin wa isaati adabin fi haqqi syaihi aw ghairihi aw kathrati kalamin li ghairi faidatin wa muasyarati man la yaliku isyratu aw ghairi dzalika. Nah, kalau ada orang yang tampak pada dirinya sesuatu yang tidak layak, apa bentuknya? Irtikabi muharramin, melakukan perbuatan yang haram, au makruh, atau sesuatu yang makruh. Lu makruh kan enggak dosa tadi ya, tapi kan kita santri, kita tulabul ilmi, kita ini semuanya baik para asatid atau santri, semuanya penuntut ilmu. Hal-hal yang makruh hendaknya bisa kita hindari, kita tinggalkan. Atau melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, atau dia punya perangai atau etika yang buruk terhadap gurunya, terhadap ustadznya, atau kepada temannya, atau dia ini orang yang banyak ngomong,
kasroti kalamin li ghairi faidatin, banyak ngomong tapi banyak